Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Prayoga dengan NPM 224111026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang situasi dan adaptasi kepemimpinan. Konsep teori kepemimpinan situasional. Teori ini didasarkan pada dua konsep utama, yaitu gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan bawahan atau pengikut. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin berinteraksi dengan bawahan atau pengikutnya dalam memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan umpan balik. Tingkat kematangan bawahan atau pengikut adalah tingkat kemampuan dan motivasi mereka dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Menurut Blanchard dan Hershey, ada 4 gaya kepemimpinan situasional yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin, yaitu 1. Mengarahkan atau telling. Gaya ini digunakan ketika bawahan atau pengikut memiliki kompetensi rendah dan komitmen rendah. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan spesifik, serta mengawasi secara ketat. Pemimpin membuat keputusan dan mengontrol situasi. Gaya ini mirip dengan gaya kepemimpinan otoriter. 2. Menjual atau selling. Gaya ini digunakan ketika bawahan atau pengikut memiliki kompetensi rendah dan komitmen tinggi. Pemimpin memberikan arahan yang persuasif dan menjelaskan alasan-alasannya. Pemimpin juga memberikan dukungan dan pujian. Pemimpin masih membuat keputusan, tetapi lebih terbuka untuk saran dan masukan. Gaya ini mirip dengan gaya kepemimpinan paternalistik. Yang ketiga, berpartisipasi atau participating. Gaya ini digunakan ketika bawahan atau pengikut memiliki kompetensi tinggi dan komitmen rendah. Pemimpin memberikan dukungan yang emosional dan membangun hubungan yang baik. Pemimpin juga mendorong bawahan atau pengikut untuk berbagi ide dan pendapat. Pemimpin dan bawahan atau pengikut membuat keputusan bersama. Gaya ini mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis. Yang terakhir, mendelegasikan atau delegating. Gaya ini digunakan ketika bawahan atau pengikut memiliki kompetensi tinggi dan komitmen tinggi. Pemimpin memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada bawahan atau pengikut. Pemimpin memberikan sedikit arahan dan dukungan. Pemimpin mempercayakan bawahan atau pengikut untuk membuat keputusan dan mengatasi masalah. Gaya ini mirip dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Penerapan teori kepemimpinan situasional. Untuk menerapkan teori ini, seorang pemimpin harus dapat menilai tinggi kematangan bawahan atau pengikutnya, dan kemudian memilih gaya kepemimpinan yang sesuai. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin situasional. Tentukan kualitas pengalaman bawahan atau pengikut. Seorang pemimpin harus mengetahui seberapa lama, seberapa sering, dan seberapa baik bawahan atau pengikutnya melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati, menguji, atau mewawancarai bawahan atau pengikut. Pantau bawahan atau pengikut untuk pertumbuhan atau perubahan. Seorang pemimpin harus mengikuti perkembangan bawahan atau pengikutnya secara berkala dan mengevaluasi apakah mereka membutuhkan arahan, dukungan, atau otoritas yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik, mengadakan rapat, atau melakukan survei. Biarkan bawahan atau pengikut mendapatkan lebih banyak masukan ke dalam peran pekerjaan mereka. Seorang pemimpin harus memberikan kesempatan kepada bawahan atau pengikutnya untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah. Hal ini dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kreativitas bawahan atau pengikut. Yang terakhir, berikan tingkat
kematangan tertinggi ketika bawahan atau pengikut telah menunjukkan keterampilan yang tinggi, memperoleh pengalaman yang cukup, dan termotivasi untuk bekerja secara mandiri. Seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada bawahan atau pengikutnya untuk mengelola tugas atau pekerjaan mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi bawahan atau pengikut. Menilai tingkat kematangan bawahan atau pengikut. Seorang pemimpin harus dapat mengetahui seberapa lama, seberapa sering, dan seberapa baik bawahan atau pengikutnya melakukan tugas atau pekerjaan tertentu agar bisa menilai bawahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati, menguji, atau mewawancarai bawahan atau pengikut. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memperhatikan tingkat kemampuan, motivasi, komitmen, dan kepercayaan diri bawahan atau pengikutnya dalam melakukan tugas atau pekerjaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik, mengadakan rapat, atau melakukan survei. Menurut teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard, ada 4 tingkat kematangan bawahan atau pengikut, yaitu 1. Bawahan atau pengikut yang tidak mampu dan tidak mau atau tidak yakin. Mereka membutuhkan arahan yang jelas dan spesifik, serta pengawasan yang ketat dari pemimpin. Yang kedua, bawahan atau pengikut yang tidak mampu tetapi mau. Mereka membutuhkan arahan yang persuasif dan penjelasan alasan-alasannya, serta dukungan dan pujian dari pemimpin. Ketiga, bawahan atau pengikut yang mampu, tidak mau atau kurang yakin. Mereka membutuhkan dukungan yang emosional dan hubungan yang baik, serta dorongan untuk berbagi ide dan pendapat dari pemimpin. Yang keempat, bawahan atau pengikut yang mampu dan mau atau yakin. Mereka membutuhkan otoritas dan tanggung jawab, serta kepercayaan dan kebebasan dari pemimpin. Seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kematangan bawahan atau pengikutnya, agar dapat memberikan motivasi, kinerja, dan keputusan yang optimal. Apa itu kepemimpinan adaptif? Kepemimpinan adaptif didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan praktis yang menyarankan para pemimpin perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dengan cara yang mereka dapat mengidentifikasi, fokus, dan beradaptasi dengan aspek penting dari suatu masalah untuk memecahkannya dan membuangnya yang tidak penting atau dapat dihindari. Gaya kepemimpinan adaptif dilengkapi dengan baik untuk menangani berbagai macam masalah adaptif. Masalah adaptif tidak memiliki jawaban atau solusi yang diketahui untuk masalah tersebut, karena mereka mungkin memiliki terlalu banyak solusi, tetapi tidak ada cara untuk memastikan mana yang harus diterapkan. Pemimpin adaptif dapat mempengaruhi individu untuk secara proaktif memecahkan masalah adaptif. Kepemimpinan adaptif telah muncul sebagai gaya kepemimpinan yang populer, terutama selama pandemi dengan situasi tak terduga yang muncul terus-menerus, menciptakan masalah adaptif. 4 prinsip kepemimpinan adaptif. 1. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengakui, dan merasakan emosi orang lain serta perasaan mereka. Pemimpin adaptif peka terhadap emosi orang lain. Mereka adalah pemimpin empati yang fokus pada pembentukan hubungan dengan orang lain berdasarkan kepercayaan. Akibatnya, mereka dapat secara efektif meningkatkan moral individu dalam organisasi. Ini terutama karena pemimpin seperti ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang didengar dan merasa didukung. Yang kedua, keadilan organisasi. Seorang pemimpin yang adaptif mengikuti kebijakan kejujuran dan menjaga jalur komunikasi terbuka dan transparan. Aspek lain dari keadilan administratif adalah bahwa pemimpin seperti itu menunjukkan minat yang tulus pada karyawan dan menjawab pertanyaan, kekhawatiran, dan pertanyaan mereka dengan sungguh-sungguh. Budaya perlakuan yang sama dan keadaan yang baik sangat penting untuk menerapkan perubahan adaptif. Ini karena karyawan menganggap keputusan yang dibuat oleh pemimpin seperti itu adil. Jika semua fakta disajikan dan budaya kejujuran sudah tercipta, maka perubahan dapat dengan mudah dilaksanakan. Yang ketiga,
Pengembangan pemimpin adaptif inovatif dalam pendekatan pemecahan masalah dan bereksperimen menggunakan strategi baru, proses, dan lain-lain. Mereka tidak takut gagal karena mereka hanya belajar apa yang tidak boleh dilakukan dari pengalaman seperti itu. Mereka mendorong karyawan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dengan merangkul kreativitas dan tekad. Yang terakhir, karakter. Seorang pemimpin adaptif memiliki standar penilaian yang sama untuk diri mereka seperti yang mereka miliki untuk tim mereka. Mereka menunjukkan rasa kewajiban etis, tanggung jawab, dan moralitas yang kuat, dan rasa saling menghormati dan lingkungan yang terbuka untuk kritik yang membangun. Mereka berpegangan pada kode etik dan prinsip. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.